warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar anak ibu semuanya? Baik, Bu. Alhamdulillah sehat semuanya ya. Iya, Bu. Kemarin kita belajar apa? Tentang Nabi apa? Nabi Ayub, ya kan? Sekarang ini kita akan belajar tentang Nabi Musa. Sebelumnya kita baca doa terlebih dahulu ya. Ya, Bu. Ibu minta sama Meisha untuk memimpin doanya ya. Sini Ya, Bu. Maju sama ibu. Terus pimpin doanya, dibantu teman-temannya. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbil zidni ilman warzuqni fahman. Artinya, ya Allah, berilah kami ilmu, pengetahuan, dan pemahaman. Amin. Terima kasih Meisha. Sebelumnya ibu absen terlebih dahulu ya. Ya, Bu. Revija, Hadir, Bu. Meisha, Hadir, Bu. Fira, Hadir, Bu. Zahra, Hadir, Bu. Tia, Hadir, Bu. Afif, Hadir, Bu. Arsyad, Hadir, Bu. Andini, Hadir, Bu. Ayu. Hadir, Bu. Ya, semuanya sudah hadir ya. Di sini siapa teman kita yang tidak hadir? Siti, Maulana. Arif. Kirana. Sana, Jilani. Niki. Ini, Arif. Arif. dan Arif ya. Ya, sudah tidak apa-apa ya. Kita yang penting kita hari ini bisa belajar bersama-sama, semuanya sehat. Alhamdulillah ya kan. Hari ini ibu akan membagikan kalian menjadi ke sebuah kelompok. Ibu bagi menjadi 4 kelompok ya. Iya, Bu. Kelompok 1 Afif sama Askia. Kelompok 2 Zahra sama Fira. Kelompok 3 Meisha sama Dini. Kelompok 4 Revija sama Ayu. Ya udah. Balik membentuk kelompok dulu. Ayo pindah ke sini dulu. Udah, kita Meisha di sini terus. Fira di situ. Fira sini lagi sama Ayu. Iya, Askia sama Arsyad sama Afif ya. Oke, jangan mantap. Sebelum itu, ibu akan membagikan teksnya, yaitu berupa teks tentang kisah Nabi Musa. Jadi sebelum itu, ibu mau kalian membacakan cerita ini untuk perwakilan saja. Untuk perwakilan yang pertama dari kelompok pertama, Afif Raihan yang membacakan cerita ini. Tidak perlu maju di tempat saja. Kemudian kelompok 2 Zahra, kelompok 3 Meisha, kelompok 4 Revija. Nabi Musa as. Tongkatnya berubah menjadi ular. Tunggu dulu, Afif. Sebelumnya kalian udah pernah dengar apa belum kisah Nabi Musa? Belum. Belum? Belum. Ya sudah. Hari ini kita belajar tentang kisah Nabi Musa ya. Iya, Bu. Afif Raihan,
Yang pertama membaca. Nabi Musa alaihi salam. Tongkatnya berubah menjadi ular. Dahulu kala Mesir dipimpin oleh Fir'aun, seorang raja yang kejam dan menganggap dirinya sebagai Tuhan. Fir'aun memerintahkan kepada seluruh prajuritnya untuk membunuh seluruh bayi laki-laki Bani Israel. Oleh ibunda Kelak bayi-bayinya itu yang menghancurkan kerajaan seperti dalam mimpinya. Ketika Musa lahir, Allah memberikan ilham disimak bacaan. kepada ibunda Musa untuk menghanyutkan anak ke sungai. Oleh ibunda Musa dimasukkan ke dalam peti. Lalu peti dihanyutkan ke dalam sungai Nil supaya tidak dibunuh oleh Fir'aun. Allah pun menyelamatkan Musa. Musa ditemukan istrinya Fir'aun di sungai Nil. Dari awal Fir'aun mulai curiga bahwa bayi yang dibawa istrinya adalah bayi yang akan menggulingkan kekuasaannya. Musa menjadi seorang pemuda yang taat. Kemudian Zahra, kami. Pada suatu hari, Musa melihat ada keributan antara orang Mesir dengan Bani Israel. Musa mencoba melerai kedua orang itu. Tidak sengaja, Musa memukul orang Mesir hingga tewas. Musa menyesali perbuatannya. Ia pun memohon ampunan kepada Allah. Raja Fir'aun mengetahui hal itu. Kemudian dia menyuruh kepada pasukannya untuk menangkap Musa. Musa menyelamatkan dirinya ke kota Madinah. Di sana ia bertemu dengan Nabi Syuaib. Nabi Syuaib pun menikahkan putrinya Syafira dengan Musa, tetapi dengan syarat Musa harus bekerja di kebunnya selama 8 bulan. Kemudian Meisya Dia nggak tahu. di Bukit Tursina. Nabi Musa. Di Bukit Tursina di lembaran selanjutnya. Bukan ini. Bukan itu. Bukan itu. Iya. Yang ular. Yang ada ularnya. Nah ini. Yang lain disimak ya, tolong ya nanti Ya, kalau Bu. ibu tanya Ya, jadi Bu. tahu. Nabi Musa, teman-teman. Oh, kelasnya apa? Praktek ngajar. Lagi praktek ngajar. Iya. Oh, di ikut. Di Bukit Tursina. Mana? Coba yang lain. Zahra, sambung lagi. Ini Iya. mengangkat Musa. Di Bukit Tursina Allah mengangkat Musa. Oh ya, di Bukit Tursinanya hilang ya. Terus di Bukit Tursina Di Bukit Tursina, Allah Allah mengangkat Musa. mengangkat Musa menjadi nabi. Allah memberikan mukjizat pada Nabi Musa berupa tongkat yang bisa berubah menjadi ular yang sangat besar dan tangannya bisa menghancurkan cahaya. Nabi Musa bersama Nabi Harun, sepupunya, mendatangi Raja Fir'aun. Wahai Fir'aun, aku utuskan Tuhan kepada Allah, ucap Nabi Musa. Mendengar hal itu, Raja Fir'aun marah. Raja Fir'aun marah, lalu ia berkata, Hai Musa. Hai Musa, tunjukkan kepadaku bahwa kamu adalah Disimak ya. utusan Tuhan. Meisya begini. Musa pun memperlihatkan kedua tangannya yang bisa memancarkan cahaya. Pada saat itu tertunduk termasuk Raja Fir'aun. Kau pasti menggunakan sihir Musa, teriak Raja Fir'aun. Ia pun mengumpulkan para tukang sihir di tanah lapang. Para penduduk Mesir berkumpul. Mereka ingin melihat siapa yang hebat antara Musa melawan tukang sihir Raja Fir'aun. Para tukang sihir itu melapat tali yang
kemudian berubah menjadi ular-ular kecil. Kemudian Nabi Musa pun melemparkan tongkatnya yang kemudian berubah pula menjadi seekor ular yang sangat besar dan memakan ular-ular kecil itu. Melihat peristiwa itu, para penyihir itu menyatakan keimanan kepada Allah. Selanjutnya, Retija. Ayo Retija. Raja Fir'aun marah ya. Terus, Raja Fir'aun marah karena banyak rakyatnya yang banyak rakyatnya yang beriman kepada Allah. beriman kepada Allah. Dia tidak segan-segan Ia tidak segan-segan membunuh pengikut Nabi Musa. Nabi Musa. Ya. Terus, Raja Fir'aun. Raja Fir'aun. Baca terus. Terus, Raja Ini Fir'aun. bapaknya gantiin. Ya udah, Askia lagi baca. Sini. Raja Fir'aun Iya tahu. Di mana? Raja Fir'aun. Oh iya. Raja Fir'aun berencana membunuh Musa dan pengikutnya. Allah menyuruh Nabi Musa beserta pengikutnya untuk meninggalkan Mesir. terus Nabi Musa dan pengikutnya menuju Palestina. pada malam harinya. Andini, coba sambung. Yang Andini, Mbak Tisha. saya ini Mesya. Meka. Fir'aun yang mengetahui Musa dan pengikutnya telah meninggalkan Mesir. Mesir. Lalu ia dengan pasukan berkuda mengejar Musa dan pengikutnya. mengejar Musa dan pengikutnya. Ya. Lanjut, Afif Raihan. Fir'aun dengan cepat mengejar Nabi Musa. Para pengikut Nabi Musa sudah mulai panik. Di depan mereka terbentang Laut Merah. Dan di belakang mereka Fir'aun dengan pasukannya. Allah pun menyuruh Nabi Musa untuk Allah pun menyuruh Nabi Musa untuk memukulkan tongkatnya ke Laut Merah. Laut terbelahlah Laut Merah, sehingga Nabi Musa dan pengikutnya dapat menyeberang dengan selamat. Sementara itu, Fir'aun dan pasukannya terus mengejar. Namun ketika sampai di pertengahan laut, air laut pun bertemu kembali, maka binasahlah Fir'aun dan pasukannya. Nabi Musa menerima kitab Taurat sebagai pedoman hidup Bani Israel. Ya, terima kasih ya untuk semuanya. Tepuk tangan dulu. Biar semangat lagi. Sudah tahu kan cerita tentang Nabi Musa? Sudah, Bu. Ya, sekarang Ibu akan kasih soal dan dikerjakan secara kelompok ya. Iya, Bu. Jawabannya semuanya ada di dalam buku ini. Dan sangat mudah sekali. Sebentar ya. Ini kertasnya. Cici. Mbak. Iya. Loh, aku makan. Satu kelompok satu ya. Saya tak ada. Jadi ibu daftar aja soalnya. Soal pertama. Gituin dulu. Tunggu dulu, Bu. Sampai lempar kita.
Aku sepi. Soal yang pertama, siapakah yang diceritakan dalam kisah ini? Siapakah yang diceritakan dalam kisah ini? Kayak gitu dia. Soal kedua, yang nggak tahu soalnya nanti bisa tanya sama kelompok lain. Apakah mukjizat yang didapatkan oleh Nabi Musa alaihissalam soal yang ketiga, soal yang ketiga, siapakah Fir'aun dalam kisah tersebut? loh apa jawabannya. Ayo cepat-cepat. Waktu kita sudah tidak banyak lagi nih. Nomor 3 apa Bu? Siapakah Fir'aun dalam kisah tersebut? Yang ketinggalan soalnya bisa tanya sama kawan kelompoknya. Tapi usahakan tulis ya, jangan nggak tulis. Soal yang keempat, di manakah Nabi Musa dihanyutkan? Yang keempat, ayo dibantu kawannya. Dengar apa yang ibu bilang soalnya. Mas Habib apa? Di manakah Nabi Musa dihanyutkan oleh ibundanya? Nabi salah. Yang salah dicoret aja, nggak masalah. Soal yang kelima, di manakah Nabi Musa dilahirkan dan di manakah? Soal yang ketiga, siapakah Fir'aun dalam kisah tersebut? Coba dengerin apa tadi? Yang kelima apa? Yang keempat udah tadi. Di manakah? Ketiga dia lupa Bu. Siapakah Fir'aun dalam kisah tersebut? Yang ke satu. Siapakah yang diceritakan dalam kisah ini? Udah? Soal yang kelima, di manakah Nabi Musa dilahirkan dan di manakah Allah mengangkat Nabi Musa menjadi nabi? Sudah? Kelompok Zahra, gimana? Dilahirkan nomor 6-nya dan di mananya? Itu nomor 5, sambung. Dan Di manakah Nabi Musa dilahirkan dan di manakah Allah mengangkat Nabi Musa menjadi nabi? Sana lagi. Andini, duduk di kelompoknya. Astia, duduk yang bagus di kelompoknya. Ayu di sini. Ayu ini nggak mau ngikat ini. Ingat. Soal yang keenam, apakah kita ada 8 soal ya, biar kalian mengerti yang dimaksud. 20 Bu. 8. Sedikit lagi. Apakah nama laut yang dibelah oleh Nabi Musa? Ini loh Bu. Andini,
Soal yang keenam. Soal yang ke-6. Nanti aja ibu ulang lagi. Soal yang keenam tulis dulu. Mesya, tulis terus. Soal yang keenam. Ini yang ke-6. Apakah nama laut yang dibelah oleh Nabi Musa? Ayo, apa nama lautnya tadi? Ada yang ingat? Kayak lagi nulis. Laut nama apa? Yang dibelah. Yang dibelah. Laut yang dibelah. Apakah nama laut yang dibelah oleh Nabi Musa? Soal yang ketujuh. Bagaimana keadaan Fir'aun Belah apa tadi? oleh Nabi Musa? Apakah apa? Apakah Bagaimana? Itu soal yang keenam. berapa soal, Bu? 8. Apakah Bu? Apakah? Apakah nama laut yang dibelah oleh Nabi Musa? Yang ketujuh, bagaimana keadaan Fir'aun dan pasukannya? Yang kedelapan, Yang kedua mukjizat. kitab apakah yang diturunkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala? Teman yang lain langsung cari jawaban. Ya, Bukan. satu orang menulis dan satu orangnya lagi menulis Soal. mencari jawaban. Ya Bu. Saya mencari soal. Kitab apakah, Bu? Yang diturunkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala kepada Nabi Musa alaihissalam. Mukjizat. Sudah ya? Mukjizat. Ibu kasih waktu selama 10 menit ya. Lama-lama. Bu, kami belum siap kali. Bu, kami masih sampai. Ayu yang nulis soalnya. Yang belum bisa lihat sama temennya. Zara udah bisa cari jawaban terus. Afif Raihan cari jawaban. Belum siap dia Bu nulisnya Bu. Ibu kasih waktu 10 menit. 10 menit ini nggak lama ya. Tinggal buat di situ. Cepet ya. Ya Allah tiga lagi. Ayo duduk yang bagus. Tanya sama temennya ya yang nggak tahu soalnya. Pada Nabi Musa. Kita apakah yang diberikan Allah? Gimana ini kenapa belum ditulis soalnya? Siapakah yang diceritakan dalam kisah ini? Ke siapakah? Nabi Musa siapa yang diberikan? Kisah ini. Ya, Ya. Ayo, sama lagi. siapa? Apakah yang diberikan? Yang diberikan Allah. Ini ada di buku, ada di sini. Semua jawabannya ada di sini. Tadi Ibu udah bilang kita hari ini belajar tentang apa? Nabi Musa. Ya. Dan soal nomor 1 itu siapakah yang diceritakan dalam kisah ini? Penghapus. Ada. Siapa yang diceritakan dalam kisah ini? Nabi Nabi Bu. Musa. Ya, ditulis dulu jawabannya. Waktunya tinggal sedikit lagi ya. Tulis terus. Allah kepada Nabi Musa. Sini. Sini, Mbak. Waktu kita 5 menit lagi ya. Yuk, cepat kali. Harus banyak penghapus. Ya, nggak tahu. Kemudian tadi kan ada diceritakan tuh. Apakah mukjizat Allah? Apakah mukjizat yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala kepada
kepada Nabi Musa alaihissalam. Ya sudah, kalau gitu ibu tanya aja satu per satu. Ya. Soal yang pertama tadi apa? Coba dibacakan Afif Raihan. Siapakah yang diceritakan dalam kisah ini? Kelompok siapa yang bisa jawab? Saya. Zahra, siapa? Nabi Musa. Iya, benar Alaihissalam. sekali. Tepuk tangan dulu buat Zahra. Asmira, coba duduk yang bagus. Duduk yang rapi di tempat kelompoknya masing-masing. Oke. Soal yang kedua, apakah mukjizat yang diberikan kepada Nabi Musa alaihissalam? Siapa bisa jawab? Membelah laut. Iya, benar sekali. Tepuk tangan buat kelompoknya Afif. Soal yang ketiga, siapakah Fir'aun dalam kisah tersebut? Raja yang kejam. Terus, Habis itu Dia seakan-akan dia menjadi Tuhan. iya, benar sekali. Tepuk tangan buat Afif dan Zahra. Soal yang keempat, di manakah Nabi Musa dilahirkan? Oh maaf, di manakah Nabi Musa dihanyutkan oleh ibundanya? Sungai Nil. Di mana? Anu? Sungai Nil. Di mana Dini? Sungai Nil. Di apa? Sungai Nil. Iya, benar sekali. Soal yang kelima, di manakah Nabi Musa dilahirkan? Dan di manakah Allah mengangkat Nabi Musa menjadi seorang nabi? Di Mesir. Lahirnya di mana? Ada yang bisa jawab? Di Mesir. Ya, benar sekali. Kemudian di mana tadi Allah mengangkat Nabi Musa? Menjadi nabi. Ya, di kota Madinah. di bukit Di Tur Sina. Nabi Musa lahir di Mesir dan diangkat oleh Allah Subhanahu wa taala menjadi nabi Di bukit Tur Sina. Soal yang keenam, apakah nama laut yang dibelah oleh Nabi Musa? Laut Merah. Ya, benar sekali. Revija? Laut Merah. Ya, tepuk tangan dulu buat semuanya. Soal yang selanjutnya, bagaimanakah keadaan Fir'aun dan pasukannya? Tenggelam. Fir'aun, di mana keadaannya? Tenggelam di Laut Merah. Ya. Selanjutnya, soal yang terakhir ya. Ibu. Kitab apakah yang diturunkan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada Nabi Musa alaihissalam? Coba dibuka dulu halamannya tadi. Bukunya. Nama berapa, Bu? Cari lah. Dibaca ya, dibaca dulu ya. Nabi Musa menerima kitab Taurat. ya, pandai sekali Zahra. 100 buat kelompok Zahra. Tepuk tangan dulu buat semuanya. Baiklah, mungkin ini saja yang dapat Ibu sampaikan dan hanya ini pelajaran yang kita ajarkan hari ini. Ibu mau tanya dulu. Di sini siapa yang masih ingat? Kita menceritakan tentang apa? Tentang Nabi Musa. Ya. Terus, apa mukjizat Nabi Musa? Ayo tadi apa Afif Raihan? Kasih tahu teman-temannya. Alamak. Apakah mukjizat
Nabi Musa alaihissalam yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala membelah laut. ya. Siapakah Fir'aun dalam kisah tersebut? Raja yang kejam dan menganggap dirinya Tuhan. Di manakah Nabi Musa dihanyutkan oleh ibundanya? Di sungai ini. Ya, ini ibu mau tanya sama Ayu. Apakah nama laut yang dibelah oleh Nabi Musa? Teman-teman yang tahu boleh tunjuk tangan. Laut Merah. Benar sekali. Ini cuma ujungnya. Kemudian, kitab apakah yang diturunkan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada Nabi Musa? Kitab Taurat. Ya, benar sekali. Ya, udah. Baiklah, mungkin hanya ini saja yang dapat Ibu sampaikan. Lebih dan kurangnya Ibu mohon maaf. Sebelum kita tutup pelajaran hari ini, Ibu mau Afif Raihan untuk memimpin doanya. Sini, maju ke depan. Terus, Mari teman-teman kita membaca doa sebelum pulang. Bismillahirrahmanirrahim. itu doa belajar. Doa penutupnya gimana? Subhanallah wa bihamdihi subhanaka Allahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Terima kasih Afif. Sama-sama. Coba semuanya sikap berdoa. Siap. Coba duduknya yang rapi. Bukunya semuanya disimpan dulu. Disimpan ya, duduk yang rapi ya. Askia duduk di sebelah Andini. Oh, sebelah Afif. Sekarang Ija untuk memimpin doa sebelum pulang. Tasnya ditaruh. Terus. Bismillahirrahmanirrahim. Terima kasih Rafija. Askia, yang duduk semuanya. Duduk yang rapi ya. Ya, Bu. Baiklah, anak-anak ibu semuanya. Terima kasih buat kalian hari ini yang sudah datang dan sudah berpartisipasi untuk belajar hari ini. Dan nanti kalau ada temannya yang tidak tahu pelajaran apa hari ini yang telah diajarkan oleh ibu tadi, dikasih tahu ya. Ya, Ya, Bu. ya. Ya, Bu. Nah, mungkin ini saja yang dapat ibu sampaikan. Lebih dan kurangnya ibu mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Semuanya udah boleh pulang.